Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Febiani dari kelas AK21A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang completing the accounting cycle. Pengertian neraca lajur atau sering disebut dengan kertas kerja atau worksheet adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun neraca lajur adalah catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Jadi, penting sekali untuk diingat bahwa neraca lajur bukan merupakan laporan keuangan, namun neraca lajur adalah alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Adapun tahap pembuatan neraca lajur, yakni 1. Membuat format dan kolom neraca lajur. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat format dan kolom yang dibutuhkan dalam neraca lajur. Untuk format neraca di bagian atas harus ditulis nama perusahaan, judul neraca lajur, dan periode pencatatan. Sedangkan kolom yang harus dibuat berjumlah total 7 kolom, 1 untuk nama akun dan 6 untuk golongan lajur, yakni neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. 6 golongan kolom ini harus dibuat dua sisi yang menunjukkan debit dan kredit. Adapun yang kedua, memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengisi kolom-kolom yang telah dibuat, mulai dari nama akun dan neraca saldo. Kolom ini diisi dengan memasukkan data dari neraca saldo yang memuat data saldo akhir setiap akun berdasarkan catatan buku besar perusahaan. Dan yang ketiga adalah menghitung saldo yang telah disesuaikan. Setelah data pada kolom neraca saldo dan penyesuaian terisi, selanjutnya kita perlu menghitung saldo pada akun yang mengalami penyesuaian. Perhitungan ini dilakukan dengan menambah atau mengurangi saldo dalam kolom neraca saldo dengan saldo dalam kolom penyesuaian. Adapun yang terakhir, mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan, laba rugi, dan posisi keuangan atau neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan posisi keuangan, data yang dimasukkan berasal dari kolom sebelumnya, yaitu neraca saldo, setelah disesuaikan. Namun, tidak semua dapat data dipindahkan, hanya dari akun pendapatan dan beban-beban ke dalam laba rugi dan harta, kewajiban dan ekuitas ke posisi keuangan. Setelah itu, neraca lajur pun telah selesai dibuat dan siap digunakan untuk keperluan selanjutnya. Jurnal penutup adalah sebuah metode pencatatan dan pemindahan saldo akun-akun beban dan pendapatan yang merupakan akun nominal atau juga akun sementara. Misalnya, ke akun modal lewat ikhtisar laba atau rugi, lalu pemindahan saldo akun FRIP ke akun modal. Lalu, bagaimana proses tutup buku? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah FRIP dan ikhtisar laba rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, aset, liabilities, capital or equity. Sebelum masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita harus memahami akun apa saja yang harus ditutup saat periode akuntansi. Proses pembuatan jurnal penutup ini dilakukan setelah kita selesai membuat jurnal penyesuaian. Adapun yang pertama, yakni akun pendapatan. Dengan cara menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Yang kedua, akun beban. Menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba atau rugi. Yang ketiga, ikhtisar laba atau rugi. Menutup seluruh akun ikhtisar laba atau rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba atau rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Laba, pendapatan lebih besar dari beban, atau rugi, pendapatan lebih kecil dari beban. Adapun yang terakhir yakni akun FRIP. Menutup akun FRIP, penarikan modal oleh pemilik biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun FRIP ke akun modal.
Lalu, bagaimana sih cara membuatnya? Cara mengerjakan jurnal penutup. Yang pertama, akun pendapatan yang terletak di laporan laba rugi dicatat, didebet, dan mengkredit ikhtisar laba atau rugi melalui total yang berada di akun pendapatan. Yang kedua, akun biaya-biaya yang dikredit dengan jumlah masing-masing yang berada dalam laporan laba rugi dan juga mendebet ikhtisar laba rugi sebanyak total biaya. Yang ketiga, akun FRIP melalui jumlah yang terletak di kolom neraca dikredit dan mendebet akun modal dengan total yang sama. Dan yang terakhir, apabila perusahaan mendapatkan laba, jurnal yang akan dibuat ialah jumlah laba melalui perkiraan ikhtisar laba atau rugi, didebet dan mengkredit akun modal dengan total yang sama. Lalu sebaliknya apabila perusahaan mengalami rugi. Setelah penyusunan jurnal penutup, tahap yang selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Lalu, apa tujuannya? Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar seimbang atau balance sebelum melanjutkan ke pencatatan data akuntansi yang selanjutnya. Neraca saldo setelah penutupan dibuat setelah jurnal penutup diposting ke dalam buku besar. Akun-akun yang dimuat dalam neraca saldo setelah penutupan adalah akun real saja, sedangkan akun-akun yang sifatnya sementara atau akun nominal sudah ditutup dan bersaldo 0. Bentuk neraca saldo setelah penutupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan, yang kedua judul, dan yang ketiga tanggal periode pembuatan. Dan langkah selanjutnya adalah membuat kolom sebanyak 4 kolom, antaranya kolom 1, kode akun atau nomor akun, kolom 2, nama akun atau keterangan akun, kolom 3, kolom debit, dan kolom 4, kolom kredit. Setelah kita memahami penjelasan di atas, mari kita pahami contoh soal berikut ini. Laporan laba rugi PT People Service per 31 Desember 2018. Dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan untuk membuat jurnal penutupan, yang pertama yaitu menutup akun pendapatan. Dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Dan cara selanjutnya yaitu menutup akun beban. Dengan cara menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba atau rugi. Dan langkah ketiga yakni menutup akun FRIP. Caranya dengan memindahkan akun FRIP ke akun modal. Dan langkah berikutnya yaitu ikhtisar laba rugi. Dengan cara menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.